Pa? Papa kenapa? Pa? Papa kenapa, Pa? Kebas, Ma. Kaki aku gak bisa digerakin. Ya ampun. Ayo, Pa, bangun, Pa. Pa, Papa kok bicara kayak gitu, Pa? Kaki Papa sakit. Pa, kenapa, Pa? Kok gak bisa ngomong, Pa? Pa. Awal saya terkena GBS sebenarnya waktu itu saya mengalami gebas-gebas di tangan saya yang dimulai dari tangan sebelah kanan. Saya tidak bisa merasakan sakit walaupun dicubit. Lalu dari tangan ini merambat sampai ke kaki. Bahkan wajah saya pun terasa keras. Kebas, tidak ada rasa apa-apa. Nah, setelah saya mengalami itu, saya coba untuk ajak istri saya ke rumah sakit di daerah Plomas. Ini ada apa? Ini kenapa? Kenapa lagi kau, Nak? Aku gak bisa gerakin kaki aku, Mbak. Tunggu bentar ya. Mbak, tolong ambilin kunci mobilku, Mbak. Tapi waktu itu saya udah nggak bisa berdiri dengan stabil. Sampai akhirnya semua mengalami kelumpuhan. Nah, waktu masuk dibawa ke rumah sakit RSCM, tidak langsung ada diagnosa. Malamnya baru saya dimasukin ke ruangan. Setelah mulai ada pemeriksaan yang intens, mulai dari pengambilan darah dan segala macam, terus ada cek juga mata dan segala macam, baru diketahui bahwa saya ini mengalami penyakit Guillain-Barré syndrome. Mata kanan saya sudah 20% bisa melihat. Yang mata sebelah kiri hanya 50% bisa melihat. Tubuh saya betul-betul kaku, saya nggak bisa berjalan. Bahkan saya pun berbicara seperti orang stroke. Karena autoimun itu sudah menyerang ke seluruh tubuh saya. Bahkan sebelum besok saya dilakukan tindakan yang namanya plasmaferesis, malamnya pun saturasi oksigen itu sudah mulai turun. Jadi betul-betul udah mulai ngedrop gitu. Apakah saya masih bisa sembuh, Tuhan? Seandainya pun saya mati saat ini, saya terima. Tapi izinkan saya tetap melayani Tuhan sampai akhir napas saya, Tuhan. Karena Tuhan sudah baik. Tuhan Yesus berkali-kali menolong saya di masa lalu. Saya sebenarnya dilahirkan dari keluarga yang luar biasa menurut saya. Jadi pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Tapi mereka tidak punya waktu, ya, karena mereka adalah orang-orang yang sibuk bekerja, semua untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masa depan kami. Saya jarang ketemu mereka. Ya. Yang kedua, yang saya temukan bahwa keluarga saya ini seperti kurang mendapatkan perhatian. Baik kami semua anak-anak, kadang-kadang kami ditinggalkan sudah pagi sekali, baru ketemu nanti malam hari. Mama ke pasar dulu ya. Jangan nakal. Dimakan. Good man, Papa pergi dulu ya. Sekolah yang baik, nak. Tetapi dengan kondisi itu, saya berusaha untuk cari sesuatu yang lebih baik. Saya dulu sebelumnya pecinta olahraga. Saya suka main basket, bahkan saya sering mengikuti pertandingan basket SMA. Tapi yang kemudian saya temukan, justru saya melangkah dengan cara yang salah. Bahkan saya melakukan hal-hal yang menurut saya tidak pantas buat keluarga seorang hamba Tuhan. Tetapi ada satu tawaran-tawaran sebenarnya buat saya yang
akhirnya mempengaruhi saya. Terus basket rupanya kau. Iya. Man, kau mau cobain yang asik nggak? Apanya? Nih. Ini barang. Mantap kali, man. Rileks kali ini. Lebih mantap dari gele. Enggak mau aku. Cemen kali rupanya kau. Udah. Bawa nih barang. Kau cobain itu. Mantap kali itu. Aku gampang. Tinggal beli lagi aku. Sana. Saya mulai terkena narkoba. Padahal waktu itu saya masih kelas 1 SMA gitu. Jadi saya mulai coba. Waktu saya coba, jadi saya dibuat lebih tenang, lebih rileks, lebih santai, enjoy dengan keadaan yang nggak seperti kita mabuk-mabuk. Kita dibuat jadi rusuh, rese. Akhirnya saya mulai kecanduan sampai akhirnya ada di kondisi yang ketergantungan. Semua bagian tubuh saya, baik setiap sendi-sendi, kaki, bahkan punggung, kepala, semua sakit. Bahkan jauh sebelum saya terlibat lebih jauh dengan narkoba, saya sebenarnya jual dengan tujuan begini, supaya saya nggak terlalu banyak keluarkan uang. Satu hal yang saya sering lakukan ketika barang itu tidak ada, pertama saya mulai mencuri. Mulai dari kamera, Walkman kakak saya, radio, semua mulai saya jual. Yang paling sulit untuk saya sembunyikan, sebenarnya bekas jarum suntik. Bekas jarum suntik yang ada di tangan saya itu cukup banyak. Jadi yang saya harus gunakan setiap hari itu saya harus pakai sweater. Pada saat saya lagi sakau, saya air mata keluar terus, flu, terus tenggorokan terasa gatal. Itu semua tidak bisa disembunyikan. Sampai di satu titik, satu kali saya pulang larut malam, saya langsung masuk ke kamar. Saya bawa suntikan yang sudah terisi dengan cairan putau itu. Lukman, kau di dalam ya? Iya Mak. Bentar aku lagi ganti baju. Jangan masuk. Kenapa kau tadi pakai sweater terus? Yang luar biasa begini. Waktu itu mama saya itu peka. Kau sakit nak? Coba mama periksa ya. Astaga, Goodman. Apa itu di tangan kau nak? Tenang Mak. Ini cuma obat. Tuhan, ya Tuhan, anakku. Apa ini? Kenapa jadi begini, nak? Goodman, anakku. Yang membuat saya memutuskan untuk berhenti sepenuhnya justru terjadi pada waktu bulan 12 menjelang Natal. Saya pergi ke kamar mandi, kurang lebih jam 11 malam. Nah, waktu saya masuk ke kamar mandi itu saya suntikkan itu semua. Tiba-tiba semua tubuh saya itu rasanya lemas. Sampai akhirnya saya nggak sadarkan diri. Suara apa itu? Ada orang lantai 2. Paling si Goodman. Tapi kok suaranya dari WC? Ini ngoroknya beda nih. Masa sih Goodman ketiduran di WC? Coba lihat dulu ya. Cek dulu. Lalu om saya atau adik dari mama saya itu maksa naik ke atas kamar mandi di lantai 2. Goman! Ini bangun nih kok. Hei, Goman! Hei! Goman! Hei! Goman! Hei! Bangun, Goman! Ini nih, ada alat putar nih. Tuhan, kenapa begini? Anakku kan ngajar. Terusak pelayanan saya, terusak nama baik saya.
orang tua saya malam itu, dia jedotin wajahnya ke tembok. Dia sudah bikin malu keluarga. Besok saya harus khotbah. Oh, taruh di mana muka saya? Waktu saya terbaring, terbujur kaku pada waktu itu karena overdosis, yang dilakukan oleh mama saya melihat saya terbujur kaku, dia tidak buat apa-apa. Dan dia berdoa begini, Tuhan, Kau berikan anak ini buat saya. Kalau boleh Tuhan, jangan biarkan dia mati di dalam dosa. Tapi Tuhan bicara begitu kuat buat mama saya waktu itu. Sampai akhirnya dia bilang begini, tiup mulutnya, tiup mulutnya. Kuman. Puji Tuhan. Dia bilang begini, nah, nafas yang kau bawa dari waktu lahir itu sudah tidak ada. Sekarang nafas yang berbeda, ini nafas yang dari Tuhan. Satu-satunya solusi kamu bisa keluar dari narkoba ini hanya ketika kamu tinggalkan lingkungan. Jadi itu alasannya kenapa 1 tahun setelah saya perawat jalan yang kedua, saya dibawa ke Sumatera. Waktu saya dibawa ke Sumatera itu sebenarnya tujuannya supaya saya lepas dari narkoba. Tapi justru kedua orang tua saya itu di Jakarta daftarkan saya ke sekolah teologi di Solo. Justru saya merasa begini, kalau memang Tuhan mau ubahkan saya, mungkin ini tempat yang tepat. Jadi saya putuskan untuk sekolah sampai saya lulus S1 di STT itu. Waktu saya masuk ke sekolah teologi, saya udah bawa benih penyakit sebenarnya. Jadi waktu itu di kampus saya itu mengadakan donor darah. Nah, waktu saya coba untuk ikut, ternyata dari PMI Solo yang menampung darah itu justru mengeluarkan surat ke Tawangmangu. Kamu nggak bisa donor darah, Gottman. Darah kamu mengandung virus. Kamu positif hepatitis C. Hepatitis C. Iya, bisa jadi ini efek karena kamu pernah pakai obat terlarang. HCV punya siklus 10 tahunan. Hari ini mungkin kamu terlihat sehat. Virusnya seperti tertidur. Tapi nanti 10 tahun lagi, dia bisa bangun dan menyerang lagi. Seumur hidup, kamu akan bawa benih penyakit ini. Memang benar saya mengalami penyakit GBS. Itu masuk justru dari kondisi penyakit saya yang namanya hepatitis atau hepato. Sahabat Solusi, GBS yang dikenal Guillain-Barré syndrome ini adalah salah satu penyakit autoimun yang paling mematikan. Memang waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan untuk hidup lagi. Bagaimana istri saya, bagaimana anak saya yang masih kecil. Dan memang itu, waktu itu saya betul-betul berdoa, saya minta keajaiban. Tuhan, pokoknya kalau Tuhan gak kasih kesempatan saya hidup, kalau memang saya harus mati sekarang, saya akan melayani Tuhan. Itu doa saya. Puji Tuhan, waktu itu rasa-rasanya jawaban Tuhan langsung datang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Pagi, Dok. Saya punya kabar baik. Besok Bapak akan melakukan plasmaferesis. Plasmaferesis? Iya. Kita akan cuci darah Bapak, kita buang protein yang rusak, lalu kita akan masukkan albumin ke dalam tubuh Bapak. Puji Tuhan. Bapak juga harus terima kasih kepada kakak Bapak, karena kakak Bapak sudah gigih meminta kami dan manajemen untuk menolong Bapak. Iya, Dok. Terima kasih. Hari setelah plasmaferesis, lalu saya bisa bernapas dengan baik. Tapi saya tetap masih dalam kondisi yang lumpuh. Dan itu mujizat buat saya. Dan hari itu memang saya berkata sama Tuhan, Tuhan,
Memang saya tidak mengalami mujizat seperti banyak orang mengalami mujizat secara spontan. Mujizat Tuhan buat saya itu adalah waktu. Waktu ada dokter yang langsung merespon, lalu melakukan tindakan buat saya, itu adalah mujizat buat saya. Semua proses-proses yang saya alami, semua pengalaman-pengalaman yang saya alami, baik mulai dari overdosis, terus mengalami pergumulan saya melawan sakit penyakit hari ini, itu menurut saya menggambarkan Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi semakin saya percaya, semakin saya menggantungkan harap saya sama Tuhan. Dan saya mau cerita sedikit, bahwa efek narkoba ini bukan cuma merusak hubungan secara umum, tapi itu juga merusak hubungan secara personal. Karena narkoba ini dan saya mengalami penyakit GBS, saya pun sampai diatur oleh pihak rumah sakit untuk melakukan hubungan suami istri karena kondisi sakit saya. Jadi saya mau bilang gini, ternyata narkoba itu bukan merusak hubungan kita secara umum aja. Anak dengan orang tua, bahkan kalau udah ada benih-benih penyakit, itu pun bisa merusak hubungan yang sifatnya personal. Merampas masa depan kita juga iya. Merampas kehidupan kita yang baik juga iya. Jadi buat sahabat solusi yang terikat dengan hal-hal yang seperti itu, tinggalkan itu. Karena memang betul-betul merusak semuanya. Nah, satu-satunya cara supaya bisa lepas dari situ, benar-benar cuma Tuhan Yesus. Gak ada cara lain. Betul-betul minta kasih karunia Tuhan. Tidak ada. Karena setiap waktu kita dengar musik, dengar bahkan cara saya berpakaian, itu bisa menarik memori saya dulu. Saya lihat anak SMA, itu bisa menarik. Dulu saya begini. Jadi menurut saya dunia ini menawarkan kita untuk menarik kita kembali. Jadi satu-satunya cara cuma Yesus dan ada hati yang mau diubahkan oleh Tuhan gitu. Jadi tinggalkan semua itu dengan caranya Tuhan aja menurut saya. Mengandalkan kasih karunia Tuhan. Sahabat, dari kisah Pak Gottman kita belajar bahwa hidup dalam kegelapan dan kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Menghancurkan kesehatan, menghancurkan kehidupan, dan bahkan menghancurkan keluarga kita. Hidup dalam lingkaran kegelapan memanglah sangat berat. Tetapi selalu ada tangan Tuhan yang siap untuk mengangkat kita, menyelamatkan dan membawa kita kembali kepadanya. Jika hari ini kamu sedang berada dalam lingkaran kegelapan kehidupan narkoba dan kamu ingin keluar tapi tidak tahu bagaimana caranya, kamu bisa bercerita kepada kami dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.